wabarakatuh. Hello learners. Di era modern sudah serba digital ini, tentu kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Banyak sekali aplikasi berbasis digital yang bermunculan di zaman ini. Maka dari itu, pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan salah satu media interaktif berbasis digital, yaitu Canva. Ada yang tahu apa itu Canva? Canva adalah sebuah platform atau aplikasi desain yang berasal dari Australia. Aplikasi ini pertama kali rilis pada tahun 2013 dan semakin berkembang hingga saat ini. Namun, di sini saya tidak ingin menjelaskan tentang sejarah atau asal-usul Canva, melainkan saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa membuat application letter dan kurikulum IT dengan memanfaatkan media Canva. Oke, langsung saja. Berikut tata caranya. Oke, kita masuk ke browser Google, kemudian ketik www.canva.com atau www.canva.com. Klik OK. Di sini ada Canva, lambangnya C, huruf C ini ya, biru. Klik 2 kali. Nah, lalu sudah muncul di beranda Canva. Di sini ada logo Canva. Kemudian pastikan kalian sudah masuk ke akun Google masing-masing ya. Ini kebetulan Misian sudah masuk. Jadi ini berandanya. Lalu kita klik di bagian ini, kita tuliskan apa yang ingin kita cari. Kita ingin mencari tentang CV ya, atau kurikulum IT, atau yang biasa kita sebut dengan daftar riwayat hidup. Nah, ini kita klik. Nah, ini kurikulum IT template. Di sini ada berbagai macam template atau desain yang bisa kalian gunakan. Boleh pilih sesuka kalian sesuai dengan selera masing-masing. Contoh, saya akan memilih yang ini. Kemudian saya klik. Lalu saya klik lagi. Nah, sudah muncul. Ini adalah template yang saya pilih. Ini untuk CV ya, untuk CV. Lalu bisa kita edit. Contoh, saya edit ini gambar, dirubah dengan foto. Klik delete ya, delete image. Kemudian kita upload fotonya berada di sini ya. Jadi ini ada media upload. Ini ada template, ada desain, elemen, teks. Ini upload di bagian ini. Kebetulan saya sudah pernah upload di sini, jadi ini ada foto. Tetapi kalau misalnya kalian belum pernah upload, maka klik upload file, kemudian cari foto mana yang ingin kita masukkan, gitu ya. Ini saya masukkan di sini, saya klik, lalu open, otomatis akan terdownload di sini. Nah, akan mengupload fotonya di sini. Lalu saya klik. Dah, foto ada di sini, sudah masuk ya fotonya. Lalu saya pindahkan ke bagian ini, pindahkan ke bagian foto. Otomatis langsung langsung masuk ke bagian foto. Kita sesuaikan caranya, klik 2 kali. Kemudian ini sudah berubah ya. Jadi ininya bisa kita besarkan, kita bisa kecilkan. Ini kita sesuaikan, luruskan. Nah, jadi pas di sininya. Oke. Setelah itu untuk nama. Nah, ini cara mengeditnya, tinggal kita klik, kemudian kita edit. Diana. Nah, untuk teman-teman boleh sesuai dengan namanya masing-masing. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Cara membesarkan ini menggunakan ini kecil, ini besar. Nah, itu sesuaikan dengan selera masing-masing.
ini apa yang ingin kalian lamar. Nah ya, ini kan disesuaikan dengan surat lamaran atau pamflet ya, lamaran apa yang ingin kalian lamar di perusahaan nanti, itu disesuaikan. Kemudian di sini ada nomor telepon, silakan kalian rubah berdasarkan nomor telepon masing-masing. Oke, saya contoh ini ya. Nah, ini kemudian alamat Gmail, sesuaikan dengan kalian, biodata kalian masing-masing. Alamat, kalau misalnya tidak memiliki WhatsApp ini boleh dihapus. Cara menghapusnya seperti apa? Kita klik, kemudian sampah di sini. Nah ini kita hapus sampah. Nah ini bisa kita geser sendiri. Ini bisa sesuaikan, luruskan ke sini. Atau mau ditambahkan yang lain, ada email. Misalnya kalian mau menambahkan sosial media. Nah itu boleh sekali kalian tambahkan sosial media. Misalnya ini tetap ya. Kemudian kalian tambahkan sosial media. Kalau mau tag, ini di sini ada tanda tag ya. Ini tinggal diklik 2 kali lalu tambahkan sosial media, misalnya Instagram. Mau apapun, FB atau Instagram atau yang lainnya boleh ditambahkan di sini. Dan ini bisa dirubah sesuai dengan biodata kalian. Education berarti kalian lulusan mana saja, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah itu SD tahun berapa kalian bersekolah, kemudian SMP juga tahun berapa, dan juga SMA ini gitu ya. Jadi ini sesuai dengan pendidikan, riwayat pendidikan masing-masing. Expertise itu berarti kemampuan, ahli di bidang apa? Bisa desain grafis misalnya, atau bisa fotografi, bisa punya keahlian apapun itu tuliskan, atau marketing ya, atau mungkin skill kalian bisa editing video, bisa editing pictures, foto, atau bisa juga memfungsikan Microsoft Word, Excel. Nah itu dituliskan di bagian ini. Language berarti itu bahasa yang kalian biasanya gunakan, atau kalian mampu berbahasa apa. Kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura, tuliskan saja, tidak apa. Kemudian ada work experience. Work experience itu pengalaman bekerja. Nah, untuk kalian misalnya belum pernah bekerja, maka boleh dituliskan kalian pernah magang di mana. Tempat magang kalian pada tanggal berapa, pada tahun berapa, waktu itu berapa lama, ya, berapa bulan, tuliskan saja di sini. Atau mungkin pernah bekerja di, misalnya menjadi pelayan toko. Nah, itu boleh tuliskan saja di sini, bebas. Atau kalau ada tempat magang saja ya tidak apa-apa. Kemudian untuk reference itu kalau kita nggak perlu, jadi bisa dihapus saja. Ini tinggal dihapus, klik sampah ya, ini hapus. Kemudian untuk about me itu digunakan untuk cerita singkat tentang diri kita. Misal, I was graduated from University of Muhammadiyah Surabaya in bla bla bla. Nah, saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun sekian, kemudian punya keahlian apa. Nah, itu boleh dituliskan nanti di about me ini. Tetapi ini bisa juga ditulis dan bisa juga tidak, karena opsional ya. Jadi boleh ditulis, boleh tidak. Atau kalian bisa mengganti about me itu menjadi personal data, yaitu data pribadi kalian. Jadi misalnya tentang nama, status, kemudian statusnya single atau married, kemudian tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir, alamatnya di mana,
kemudian ya apapun itu, bisa hobi, kesukaan, itu boleh dicantumkan di About Me ini atau diganti dengan personal data tadi ya, itu juga boleh. Karena kalau hanya ini kan sekilas, jadi akan lebih baik jika kalian menambahkannya lebih lengkap lagi. Oke. Nah, jika kalian ingin menambahkan atau mencari template lagi, itu bisa cari di desain ini ya. Desain ini ada bermacam-macam template yang kalian bisa gunakan, itu bisa kalian pilih sesuai dengan selera. Contoh saya mencari desain lain, nah ini add template as a new page. Nah ini ada, kalau add as new page berarti kan halaman lain, halaman baru, itu nanti kita bisa memiliki kopinya, ada 2 halaman di sini. Tetapi kalau replace current page berarti template atau surat CV yang tadi kalian sudah tuliskan itu akan berganti dengan template yang baru. Nah, saya akan klik add new ya. Jadi ini ada 2. Nah, ini contoh saya 2. Kemudian saya mau cari lagi, referensi lagi. Nah, itu boleh. Ini bisa menggunakan ini. Contoh ini tadi ya, cara mengganti foto kan sudah bisa. Kemudian ada kontak. Nah, ini kemudian advertise, language. Nah, ini sudah saya terangkan. Yang di bagian ini experience juga sudah, education berarti pendidikan, riwayat pendidikan kalian. Dan ini skill summary. Nah, skill summary itu keahlianmu, ahli di bidang apa. Misalnya ini kan machine learning. Contoh misalnya kalian ahli dalam mengoperasikan Microsoft Office ya. Microsoft Office bisa Microsoft Word, Microsoft Excel. Contoh Microsoft Office. Atau kalau mau lebih ini spesifik ya, Microsoft Excel atau Microsoft Word. Nah, itu bisa Microsoft Office. Ini kemudian persennya juga bisa kita edit. Ini untuk ada 93%. Nah, berapa persen kalian bisa memfungsikan Microsoft Office? Atau bisa 90%. Nah, itu boleh 90% kita edit di sini. Maka kan 90% kalian mampu lah ya Microsoft Office. Kemudian contoh ini memfungsikan Corel Draw. Nah, itu boleh Corel Draw. Aplikasi ini berapa persen? Contoh 80%. Itu bisa edit di sini. Ini cara mengedit. Jadi boleh kalian tambahkan, bisa kalian edit sesuai dengan keinginan. Oke. Kalau misalnya kalian mau butuh yang lain lagi, kita cari misalnya ini ya. Ini ada template yang baru, yang lain ini bentuknya kotak. Nah, itu bisa contoh profil. Ini macam-macamnya. Ini delete image, kemudian cara masukkan foto tadi ya, upload. Karena sudah upload maka tinggal klik saja fotonya, lalu masukkan ke kotak sini. Lalu di sini kita sesuaikan, ini dibesarkan sesuai dengan frame-nya, tinggi frame-nya. Oke, belum pas, kita besarkan lagi sesuai tinggi frame-nya, disesuaikan ya. Oke, nah ini sudah sesuai. Kemudian di sini nama tinggal diganti saja, profil. Nah, ini juga biodata singkat, education, experience. Nah, language-nya ini ada tipenya, misalnya bahasa itu ada logonya, itu akan lebih menarik. Jadi macam-macam di sini yang bisa kalian gunakan nih. Macam-macam template tentang CV yang bisa kalian pilih dan gunakan sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya untuk nama yang ada di sini, ini juga bisa kalian rubah. Jadi ini saya rubah namanya untuk nama file ya.
ini dihapus, rubah dengan CV ya. Oke, ini atau misalnya ya terserah biodata, CV, pokoknya untuk memudahkan kalian mencari file ini. Setelah itu kita masuk ke Canva, ke beranda ya, masuk ke beranda lagi, cari surat lamaran ya. Tadi kan sudah CV-nya, daftar riwayat hidup, sekarang kita masuk ke lamaran, yaitu application letter. Kita klik cari di sini application letter. Nah, ini di sini juga banyak sekali application letter yang sudah disediakan template-nya. Boleh pilih sesuai dengan selera. Misalnya saya menggunakan yang ini. Kemudian klik 2 kali. Untuk isi dari surat lamaran kerja ini kalian bisa sesuaikan dengan yang sudah saya contohkan di buku bahasa Inggris ya. Jadi mulai dari pertama pembukaannya ada tanggal, kapan, kemudian ada siapa orang yang dituju, kemana surat lamaran ini kerja ini akan dituju, itu bisa kalian sesuaikan dengan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Untuk isinya juga sama. Nah, ini bisa dicantumkan dari mana kalian mendapatkan info lamaran kerja ini, kemudian apa yang ingin kalian lamar, di posisi apa, di bidang mana, itu kalian tuliskan di sini. Kemudian lampiran-lampiran apa saja yang ingin kalian sertakan dalam surat lamaran kerja di sini, itu kalian cantumkan, tuliskan semua ada di sini. Caranya juga sama ya, tinggal diedit, kemudian diketik, tuliskan kembali. Macam-macam contohnya ini juga ada, yang ini boleh sesuai ini. Nah, paling tidak kalian sudah tahu ya gimana sih caranya membuat surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup menggunakan Canva atau yang seperti ini. Nah, ini juga, ini untuk foto saya rasa tidak perlu, jadi kalian tidak perlu menggunakan foto, menambahkan foto lagi, tidak perlu. Ini bisa ditambahkan dengan yang lain, didesain dengan yang lain. Karena apa? Foto sudah kalian tambahkan di daftar riwayat hidup tadi ya. Untuk CV kalian sudah menambahkan foto, maka untuk surat lamaran kerja tidak perlu memberikan foto diri lagi, cukup nama, tidak apa-apa, dan kemudian tujuannya apa. Oke, bisa pilih-pilih di sini ya. Nah, kemudian di sini ada contoh surat lamaran kerja yang sudah jadi. Ini atas nama Nanda Anggi. Jadi dia melamar di sebuah perusahaan entertainment Indonesia. Nah, ini contoh dia melamar. Tuliskan biodata singkat ya, di surat lamaran kan biodata singkat. Dia mendapatkan based on the information I got on social media. Jadi dia mendapatkan surat berita tentang lamaran kerja itu melalui sosial media. Kemudian di sini ada juga nama data singkat, kemudian lampiran yang dia lampirkan di sini, lampiran yang dia sertakan di surat lamaran kerja ada apa aja? Ya, ada kurikulum IT, ya, daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi transkrip, daftar nilai terakhir, atau kalau kalian sudah lulus berarti bisa nilai rapor, nilai ijazah, tapi kalau belum ya transkrip terakhir ya, nilai terakhir. Kemudian sertifikat bisa sertifikat magang, kalian kan udah magang kemarin. Kemudian students card, berarti kartu pelajar. Dan di sini tujuannya apa? Nah, ini sincerely nama
atas nama Parang Nanda, atas namanya. Kemudian ada juga ini. Nah, ini contoh daftar riwayat hidup Nanda. Nah, ini personal data, berarti ini nama Nanda, kemudian juga diikuti dengan ininya ya, biodata singkat, nomor telepon, gendernya, agama juga, email. Nah, ini bisa kalian cantumkan. Ini educationnya mulai dari SD, SMP, SMK, ini ya, SMK White Hasim. Kemudian experience itu pengalamannya dia magang selama 3 bulan di Dinas Penerbangan ini, TNI. Kemudian ability tadi ya, kemampuan apa yang dia kuasai, Microsoft Office, kemudian Corel Draw, Photoshop, nah, PowerPoint, Excel, Word. Nah, tuh. Dan ini desainnya seperti ini. Ini juga dia menggunakan Canva. Nah, jadi Canva itu bisa sekali digunakan untuk membuat lamaran kerja, membuat daftar riwayat hidup, dan lain-lain. Oke, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.